Puji Tuhan, hari ini kembali kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah bersama-sama, dan kita juga boleh memuji, mengagungkan akan nama Tuhan, di mana suasana kehidupan pada akhir zaman ini ada terlalu banyak persoalan, rintangan, tantangan yang silih berganti di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita perlu ada kekuatan untuk berjuang di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menikmati akan segala berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kekuatan yang besar akan Tuhan curahkan bagi kita apabila kita mau selalu setia di hadapan Tuhan. Saat hari ini, saudara-saudara, kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat di 1 Timotius pasal 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini: itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Silakan duduk. Sekali lagi firman Tuhan berkata, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Saudara, di dalam kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan bukan biasa-biasa saja. Kita banyak kali menganggap remeh, tapi yang saya mau katakan, kita perlu harus berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Saudara, perjuangan jeripaya setiap orang percaya, karena dia menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus kita sebagai juru selamat manusia. Terutama saudara-saudara kita yang sudah percaya kepada Dia, biarlah kita harus berusaha di dalam hidup ini supaya kita boleh mendapatkan apa yang kita cita-citakan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan, perjuangan kehidupan kita perlu saudara-saudara untuk jangan menganggap remeh peribadatan yang kita saudara-saudara lakukan. Kita butuh Tuhan. Jangan menganggap remeh, karena satu saat saudara-saudara, kalau kita tidak berjeripaya, kehidupan kita akan turun. Apapun saudara-saudara kerjakan tidak akan berhasil, dan saudara menuju pada sesuatu kehidupan yang nanti saudara-saudara tidak berdaya lagi. Kalau saudara hadir di dalam ibadah kemarin,
yang saya ikuti di kedukaan, pendeta yang ada di situ dia bilang, orang yang tidak beribadah, mereka akan masuk jurang, lama-lama lebih dalam, dan tidak lama lagi mereka mati. Hamba Tuhan berbicara begitu, saudara. Mati, dia bilang. Yang tidak beribadah, tidak lama lagi mereka akan mati. Saya tidak pernah berbicara begitu ya. Tetapi hamba Tuhan itu menyatakan itu. Dan saya juga saudara-saudara berpikir, wah, perkataan dia juga saudara-saudara bisa berbahaya apabila kita tidak setia kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, perjuangan dan dari kehidupan orang percaya perlu ada pengharapan kepada Allah. Saudara-saudara, seorang yang bernama Viktor Frankl, dia seorang psikiater Yahudi. Dia menceritakan pengalaman dia waktu Perang Dunia Kedua. Orang Yahudi dikumpulkan bersama-sama dia ceritakan untuk dipekerjakan di daerah Auschwitz, dan mereka yang diantar waktu itu 1.500 orang, termasuk istri, anak-anaknya, orang tuanya. Pada waktu saudara-saudara tiba di situ, 1.300 orang langsung diantar ke kamar gas dan dimusnahkan. Tetapi Viktor Frankl ini, dia tetap masih dibiarkan hidup dalam keadaan terintimidasi. Tidak ada orang tua, istri dan anak-anak juga tidak ada, telah meninggal, dan penekanan yang terbesar terjadi, saudara-saudara, di dalam hidup dia. Dengan ketidakberdayaan itu, dia masih mampu bertahan. Saya baca, saudara-saudara, mengapa dia masih bisa dapat bertahan. Yang saya, saudara-saudara, baca bahwa karena ia mempunyai harapan dan terus menjaganya. Berikut, harapan telah menjadi obat mujarab baginya untuk bertahan hidup dalam keadaan genting. Harapan meyakinkan dirinya yang terbaik pasti akan datang. Untuk itu firman Tuhan yang kita baca, kita harus berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup. Setidaknya kehidupan sebagai orang percaya, kita perlu menaruh harapan kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 6 mulai ayat 9 sampai ayat 19 atau 20. Saudara, setidaknya di dalam kita bersama dengan Yesus ada 3 sikap yang harus kita lakukan ketika kita menaruh, saudara-saudara, harapan kepada Tuhan dalam menggenapi janji. Harapan yang pertama, saudara-saudara, kita harus menunjukkan
kesungguhan iman. Di dalam kita, saudara-saudara, menunjukkan kesungguhan iman, kita harus tetap, saudara-saudara, yakin bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Di dalam perikop Ibrani pasal 6 mulai ayat 9, berpegang teguh pada pengharapan. Saudara-saudara, ayat 9 berkata, tetapi hai saudara-saudaraku yang terkasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tujukan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara-saudara, ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan dalam menunggu kegenapan janjinya terjadi, kita perlu ada iman, saudara-saudara. Dan biarlah kita juga mempunyai kesungguhan di dalam kita menunjukkan kepada Tuhan dengan pengharapan yang pasti, saudara-saudara, sampai di mana Tuhan kehendaki. Kita, saudara-saudara, akan menikmati janjinya itu. Sebab itu, saudara-saudara, kita tetap selalu berjerih payah, berusaha, berjuang, saudara-saudara, supaya kita jangan menjadi lamban di akhir zaman ini, tetapi kita tetap menjadi penurut-penurut, saudara-saudara, di dalam iman dan kesabaran, supaya boleh mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita tidak, saudara-saudara, berdiam, tapi biarlah kita tetap percaya apapun yang kita kerjakan, saudara-saudara, akan menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat baik sebagai orang percaya maupun oleh Tuhan. Karena Tuhan kita, saudara-saudara, Dia bukan Allah yang tidak adil. Dikatakan firman Allah, sehingga Ia lupa akan pekerjaan dan kasih-Mu yang Engkau tunjukkan terhadapnya. Tuhan tahu segala apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Perlu kita tetap beriman kepada Tuhan, untuk tetap percaya bahwa janji Allah akan terrealisasi walaupun sangat sulit perjuangan kita di muka bumi ini.
Sebab itu saudara-saudara, kita juga perlu di dalam melayani Tuhan di akhir zaman ini. Viktor Frank itu saudara-saudara, dia dapat menahan segala kepahitan hidupnya karena dia menanti dengan sabar apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, kehidupan kita akan melihat janji Allah perlu ada proses. Sebab itu kita mengambil contoh kesabaran kepada bapak orang beriman, yaitu saudara-saudara Abraham. Kalau kita baca di Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 15, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Amin. Jadi kita saudara-saudara di dalam menunggu realisasi janji Tuhan sesuai dengan iman kepercayaan kita, kita saudara-saudara harus menanti dalam kesabaran dan tetap kita giat di dalam melakukan tugas-tugas sebagai orang percaya. Abraham tetap saudara-saudara giat di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan untuk menanti janji Allah. Dia tetap sabar dan akhirnya janji Allah itu terrealisasi dalam hidup kita, dalam hidup Abraham. Saya percaya juga saudara, apabila kita bersabar, maka janji Allah itu akan kita nikmati sesuai dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara, saudara mau bersabar? Saya lihat kesabaran itu perlu sekali. Di dalam setiap kita bertindak perlu ada kesabaran. Dan apabila juga kita menantikan janji Tuhan supaya dapat terrealisasi, kita perlu ada kesabaran. Yang ketiga saudara-saudara, kita harus meyakini kualitas dan komitmen Allah. Karena saudara-saudara, ada banyak kali saudara-saudara keyakinan kita menurun dan akhirnya kita tidak percaya lagi akan komitmen Allah tentang janji itu. Sebab itu kita harus tetap saudara-saudara di dalam Tuhan, supaya kita boleh menikmati segala janji Tuhan yang akan kita terima. Ayat 17 berkata, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi saudara-saudara, kita tetap percaya bahwa janji itu benar. Cuma Allah yang bisa bersumpah, kita tidak bisa. Karena Dia lebih dari segala-galanya. Tidak ada yang bisa menyamai Dia.
Dan Allah saudara-saudara di sini dalam firman Tuhan meyakinkan setiap kita yang percaya berhak menerima janji itu dengan kepastian yang daripada Tuhan. Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi ada kepastian akan janji Tuhan. Apabila kita tetap setia dan yakin, maka kita akan memperoleh apa yang diberikan oleh Tuhan sesuai janji. Manusia boleh berubah-ubah, tetapi Tuhan kita tidak berubah. Di dalam ayat 18 firman Tuhan berkata, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ada kalanya saudara-saudara, janji Tuhan ada di depan kita, tetapi karena kita sudah kehilangan pengharapan, padahal janji itu sudah ada di depan kita, tapi karena pengharapan kita mulai luntur, kita mulai tidak ada kekuatan, maka janji itu saudara-saudara tidak kita dapatkan karena kita mulai tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang melayani Tuhan dengan sungguh, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, dan akhirnya saudara-saudara di masa tua dia tinggalkan Tuhan. Itu terjadi saudara-saudara. Sebab itu komitmen kita kepada Allah tetap kita harus pegang, supaya kita menerima janji Allah di dalam kehidupan kita. Secara tidak langsung saudara-saudara, Allah telah mati, Yesus telah mati, dan Dia memberikan saudara-saudara kepastian kepada kita untuk dapat meminta segala berkat kepada Tuhan di dalam doa. Amin. Karena dulu tidak bisa, imam cuma masuk 1 tahun 1 kali, sehingga apa yang menjadi permulaan kita di bulan Januari, nanti bulan Desember baru tercapai. Saudara-saudara, karena apa? Aturan hukum Taurat yang telah diatur begitu, tetapi Yesus Dia adalah Tuhan yang menggenapkan hukum Taurat. Dia menggenapi. Bahkan saudara, saya pernah lihat tulisan bukan cuma menggenapi, Dia penamat. Di dalam firman Allah tulis begitu, penamat hukum Taurat. Saudara, sehingga dengan apa yang Dia telah buat tentang janji buat kita untuk dapat menjadi imam besar, Dia lakukan. Saudara, di mana ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Saudara, itu sau itu sangat kuat. Yang belum tahu sau itu jangkar. Jangkar itu kalau dilabuhkan akan menolong kapal itu supaya tidak karam.
Jangkar itu saudara terbatas kekuatannya juga. Tetapi yang saya mau katakan hari ini, pengharapan saya dan saudara adalah selalu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, karena jangkar yang ditanam itu adalah kekuatan Yesus sendiri. Amin. Dia, saudara-saudara, bukan cuma sampai di situ dikatakan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pada waktu Yesus mati, tabir terbelah dua dan kita boleh menjadi imam besar. Amin. Seperti Yesus, kita ada di ruang maha suci dan kita dapat meminta segala pergumulan kita dan segala janji Allah. Kita dapat minta dengan iman, saudara-saudara, dengan menanti secara sabar dan teristimewa, saudara-saudara, kehidupan kita biarlah selalu berjuang supaya kita boleh melihat mujizat Allah dapat kita nikmati. Abraham, saudara-saudara, begitu panjang pergumulan dia, tetapi dia bersabar. Akhirnya, saudara-saudara, Abraham bisa menikmati akan janji Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Saudara-saudara, janji Tuhan dia akan dapat anak. Akhirnya, saudara, ditepati oleh Tuhan. Perlu ada kesabaran supaya kita boleh menikmati akan, saudara-saudara, janji Tuhan. Musa dikatakan firman Tuhan bahwa dia punya hati yang paling lembut di antara para nabi. Musa ini dia punya kelembutan hati melebihi seluruh nabi-nabi yang ada. Tapi Musa ada kala dia kurang sabar. Akhirnya janji Tuhan terhadap Musa ada di depan. Seperti firman Tuhan yang kita baca ada di depan. Tapi Musa tidak bisa menikmati karena Musa kurang sabar. Yang terakhir yang membuat Tuhan tidak senang, waktu Musa mendapat tekanan persungutan dari orang Israel bahwa mereka akan mati karena tidak ada air. Disuruh Tuhan pukul batu itu, saudara-saudara. Tapi Tuhan suruh pukul 1 kali, Musa pukul 2 kali. Memang keluar air, tetapi apa yang kita langgar di Tuhan, dari Tuhan, kita akan, saudara-saudara, alami dalam proses hidup kita. Sebab itu hukum tabur tuai ada, saudara. Biarlah kita mau melakukan segala sesuatu dengan sabar. Di dalam bahasa asli, itu batu yang dia pukul itu batu kayu. Itulah yang disebut dengan tulisan rock. Jadi kalau orang di GBI rock harus tahu. Karena banyak orang bilang rock, dia tidak tahu itu arti. Itu batu itu, saudara-saudara, yang disebut rock. Itulah muncul GBI rock. Kekuatan batu karang. Saudara-saudara, mereka ambil dari situ. Dan saya mengatakan, biarlah kita selalu bersabar supaya kita boleh menikmati janji Allah yang hidup. Sebab itu kita kembali ke ayat pokok. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup.
juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita perlu selalu, saudara-saudara, berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Kita harus yakin komitmen Allah terhadap janjinya terhadap saya dan saudara pasti akan ditepati. Sebab itu setiap kita yang hadir sekarang ini, biarlah kita punya pengharapan kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, terutama kita yang sudah percaya. Jangan luntur, jangan kita saudara-saudara tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan. Dengan kata lain, biarlah kita tetap punya iman, yakin bahwa janji Allah akan terrealisasi. Asal kita sabar menunggu dan tetap berjerih payah. Allah kita tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah menunda, tapi Dia tepat waktu sesuai janjinya. Asal kita selalu tetap berjerih payah, berjuang di dalam Tuhan sebagai orang yang percaya di akhir zaman. Untuk itu setiap kita biarlah tetap punya pengharapan yang sungguh kepada Tuhan di dalam iman kita. Kita punya pengharapan yang sungguh kepada Tuhan dengan selalu bersabar menanti janjinya. Dan kita perlu ada keyakinan bahwa Allah yang kita sembah punya komitmen yang benar, supaya kita tetap menjadi orang yang percaya dengan selalu yakin bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, semua adalah anugerah Tuhan. Janji-janji berkat akan terrealisasi apabila kita selalu percaya kepada Tuhan. Maka kita yakin dengan kesabaran pasti akan datang apa yang kita harapkan sesuai dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah yang hidup, sumber kehidupan saya dan saudara. Amin.